Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitabnya, dan bacaan kita pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20, kemudian yang kedua dari Filemon 1 ayat 1 sampai dengan 22, berikut yang ketiga Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Akan tetapi sebelum kita baca dan kita dengarkan bareng-bareng, terlebih dulu mari kita berdoa agar apa yang kita dengarkan kita hayati bersama, tentu boleh berguna dan bisa menata hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, di minggu pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak, kami warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Kertorejo ini kembali lagi sujud kehadirat-Mu yang suci dan kudus itu. Bersama-sama kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala tuntunan-Mu, berkat dan pimpinan-Mu yang senantiasa sudah kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami masing-masing. Siapkan hati dan pikiran kami masing-masing agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, mampu menghayati dan mengumpulnya dengan baik, dan mampu melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta Bagus Hati Santoso yang tentunya akan pakai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakainya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan agar apapun yang dia sampaikan tentu boleh tersampaikan seturut dengan rencana Tuhan sendiri. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Saya ulangi kepada Ibu bacaan kami hari ini. Bacaan yang pertama dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Saya baca menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Saya ulangi dari Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20. Saya baca demikian bunyinya. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku berhadapan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepada mereka. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6
yang akan kita nyanyikan secara bersahutan. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Aprilia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hidupkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan.
Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik aku jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan kembali kepadamu. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang undang bangkit berdiri, sambutlah Injil Yesus Kristus di dalam Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin.
Ibu bapak saudara yang terkasih, mengawali perenungan kita saya mau bercerita. Ada seorang ibu, ibu menika setiap malam merasakan badannya kok gak enak, sering pusing, kram di malam hari, jadi jalur pijet, kayak senengan, terus yo senengan ngantukan, akhirnya saran beberapa orang, bapak ibu coba periksa dengan dokter. Nah setelah periksa di dokter disarankan untuk cek lab, cek laboratorium. Ternyata kolesterol haur, nah dokter menikah terus kemudian bertanya kepada ibu, Bu, jenengan pengen sehat malih? Goyongkir dokter, sopo sing gak kepengin sembuh, dan nek ngoten panjenengan harus membatasi mengkonsumsi makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi. Contoh, gorengan itu wajane nggih, tapi gorengan, terus jeroan, makanan sing cepat saji. Nek wong sing nutrisionis gak makanan cepat saji masak kabeh. Lalu makanan laut, seafood, itu kan karena kolesterolnya tinggi. Nah, di paringi pirsa niku wau, Ibu ini langsung menjawab dengan cepet, waduh, kabeh niku senengane kula ya dokter. Apalagi sing jenenge gorengan iku nek gak ono sore-sore, waduh gak lengkap karo ngopi-ngopi ngoten. Itu rasanya yo gak iso dok, nek harus berpisah dengan hal-hal yang mengenakan tadi itu. Coba nek makan soto gak ada jeroane, kurang mantep dokter. Berjanji. Terus dokter niku namun napa ngeris ngaten. Nggih monggo mawon jenengan pengin sehat napa boten menika wis pilihan jenengan. Nek pengen sehat ya dilongi, nek orang nggih monggo tanggung akibatnya. Terus dokter. Nah Bapak Ibu, cerita ini menjadi gambaran hidup kita, bahwa di dalam hidup ini banyak pilihan. Jadi hidup kita ke depan ditentukan pilihan kita. Setiap pilihan itu mengandung konsekuensi atau akibat, menentukan konsekuensi dan masa depan kita itu ya. Misalnya seperti cerita tadi, nek awake dhewe milih untuk mengurangi dan lain sebagainya, maka masa depan kita akan sehat. Tetapi ya nek pancet dipangan, nah ini kuwi sing dilarang, ya tentu pola hidup yang tidak sehat, maka ya hidup kita yang tidak sehat. Nah, ketika kita memilih agar hati kita menjadi damai, Bapak Ibu, ketika memilih menikah, maka kita harus mau memaafkan dan melepaskan segala perasaan dendam, sakit hati, marah yang kita miliki. Ya melepaskan, dan aku ini lorong. Karena banyak sekali orang ketika memilih tidak dapat melepaskan, tidak mau mengakui keberadaannya. Jadi ada orang yang merasa dirinya itu kuat, padahal ya wis umurnya ini wis swidak munggah, itu sweet 17, tetapi swidak munggah. Jelas sekali bahwa kondisi fisik menurun, tidak mau mengakui orang ini saya kuat, aku gak apa-apa. Nah itulah yang membuat sulit untuk memilih, untuk melepaskan itu, karena tidak mau mengakui keberadaannya, tidak mau melepaskan. Nah jika kita tidak mau melakukan melepas, maka ya digandoli saja, digandoli hal itu. Jadi umurku bisa nom, aku bisa sehat. Tetapi ketika kita mau menyadari bahwa saya ini sudah tua, saya ini sudah sakit. Nah, ketika mau mengakui melepas itu butuh proses yang panjang. Nah, demikian juga dengan iman. Ketika kita mau melepas yang namanya dosa, itu juga perlu
penyadaran dan iya ya aku ini salah, aku ini dosa. Berapa banyak di antara kita yang gampang sekali berbicara aku ini dosa. Gak ono. Nek iso iki lho aku bener aku iki begitu. Ketika mau melepaskan ini susah sekali. Nah oleh karena itu kita belajar bersama-sama di dalam bacaan kita. Jadi kita harus ada yang dilepaskan dalam hidup kita supaya kita mendapat sesuatu yang lebih baik. Hal seperti itu diajarkan, ditegaskan di dalam kitab Ulangan, bacaan yang pertama. Kitab Ulangan ini berisi tentang pengajaran bagaimana perjalanan umat menuju Kanaan. Umat ini jatuh bangun dalam imannya, terus kemudian dikai pilihan dengan Tuhan melalui Musa. Musa kemudian memberikan dua pilihan jalan yang harus dipilih. Iki loh, satu kehidupan, satu lagi kebinasaan. Nek kamu memilih hidup, kamu harus melakukan ABCD. Nek kamu melakukan ini, maka kamu binasa. Itu yang dilakukan oleh Musa ketika akan menyeberangi sungai Yordan. Itu di ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Musa berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah ini Musa dengan serius sekali memanggil langit. Langit itu kan asumsinya adalah kediaman Tuhan Allah. Jadi ayo aku bersaksi. Iki loh, Tuhan sebagai saksinya. Kamu milih sendiri, nek kamu milih hidup, kamu harus menepati apa yang menjadi perintah Tuhan. Nek kamu tidak, ya kamu akan binasa. Demikian juga ketika kita memilih untuk mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, kita itu memilih kehidupan. Artinya, ketika kita memilih mengikut Yesus, maka jalan hidup kita tidak akan menuju pada kehancuran atau kebinasaan. Itu yang dijanjikan oleh Yesus. Dengan mengikut Yesus, kita berjalan menuju hidup yang kekal. Ketika mau menuju pada hidup yang kekal itu ada syaratnya, teman. Di dalam bacaan Injil tadi Lukas 14 ayat 26, Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kok aneh sekali sih perintahnya Yesus ini. Dalam hal ini Yesus tidak bermaksud untuk menyuruh sebagai anak-anak durhaka begitu ya Bapak Ibu, dengan membenci saudaranya, membenci orang tuanya. Tidak. Di sini Yesus hendak menegaskan bahwa menjadi murid Yesus harus diikuti dengan kesediaan mengikatkan diri kepada Yesus dengan sepenuh hati, pasrah dongoan. Orang mau separuh-separuh gitu. Keterikatan dengan Yesus ini, jadi terikat dengan Yesus berarti melepaskan hal-hal yang lain. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Buatan Bapak Ibu, apa sih maksudnya ini? Ketika mau mengikut Yesus, ikatan-ikatan apa? Mari kita berefleksi. Kadang-kadang kita ini seringkali ketika mau mengikut Yesus, mengikut Yesus untuk melakukan hal yang baik. Terikat dengan pekerjaan. Oh minggu itu kudu kerja ini, wayai nang gereja, wayai ibadah. Wah warungku lagi rame ini, gak iso tak tutup ini. Keterikatan itulah yang kemudian makanya Yesus ketika kamu mengikut aku, itu harusnya 100%, gak iso separuh-separuh. Nek separuh-separuh, nanti ya jadi abu-abu maksudnya dalam bahasa di apa ini? Warta jemaat ini sanes Kristen abu-abu. Abu-abu ini ya separuh-separuh, panas gak panas, adem gak adem, betul. Yuk, sing radikal ketika kamu mengikut Yesus. Itu fokusnya didasarkan kepada Kristus, bukan kepada yang lain.
Karena ketika dasarnya yang lain, wah kok nang gereja cek diberkati. Nah itu ketika fokusnya bukan Kristus, itu yang menjadi wah aku tak nang gereja aku tak persembahan 1 juta supaya Tuhan memberkatiku jadi 2 juta. Itu fokusnya lain. Nah itu yang diinginkan oleh Yesus, mendua hati. Yesus kasih wes dilantik jadi majelis, wes apa jenenge, dengan sepenuh hati aku mau melayani Tuhan. Dikongkon melayani gak tahu beda. Dan ini apa? Ini yang ditegur keras oleh Yesus terkait dengan ketika kamu mau mengikut aku, bencilah keluargamu, saudaramu. Bukan bermaksud tidak bertanggung jawab, malah bertanggung jawablah dengan sungguh-sungguh. Itu yang diminta oleh Yesus. Perlu disadari Bapak Ibu, melepaskan kemelekatan tidak identik dengan melepaskan tanggung jawab. Berarti mengikut Yesus harus melayani, gak usah kerja, gak usah, bukan. Malah justru ketika kita terikat kepada Kristus, tanggung jawab yang lain itu akan dikerjakan dengan baik. Karena apa? Dasarnya tadi di dalam Filemon, ketika aku melakukan segala sesuatu itu tak lakukan untuk Tuhan. Ya berbeda ketika melekat kepada hal-hal yang lain, Yesusnya jadi nomor yang sekian. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kita di sini diajak bersama-sama untuk memilih kehidupan. Nah dikaitkan dengan bulan kitab suci, mana yang menjadi dasar kita? Ya kitab suci inilah yang jadi dasar kita untuk memilih kehidupan. Nek dasare primbon, dasare mbah, sing tak parani, ya lain. Ketika yang menjadi dasar adalah Alkitab untuk berkisah dalam kehidupan kita, maka kita memilih kehidupan, melepaskan segala sesuatu, pilihan-pilihan yang susah dalam kehidupan kita. Saya jamin bisa. Buktinya sopo, saksi-saksi iman banyak sekali ketika memperhatikan firman Tuhan. Nah, disitulah ketika kita memilih kehidupan, konsekuensinya adalah mendapat kehidupan sejati. Nah, itu didapat dari mana? Dari cinta firman Tuhan. Panjenengan kagungan Alkitab apa mboten? Punya. Diwaca apa mboten? Cocok wis belau waktu ngoten nggih, dituwelek nek kupet lho. Malah nek dibuka kan ngarep watu. Ngoten. Saking gak tahu dibukake. Apa pas ngono kewelek ngoten nggih. Mari kita membuka kitab apa niki sing gak tahu dibuka, misale Habakuk 3. Endi? Ayo kawat kan tak tahu dibukake. Perwimpen oleh ini. Nah, kita diajak bersama-sama Bapak Ibu hari ini untuk memilih kehidupan dengan cara panduannya dari mana? Mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, sehingga kehidupan kita dikendalikan oleh firman Tuhan dan fokus kita kepada Kristus. Kiranya di bulan kitab suci ini, 1 bulan ke depan ini kita diajak bersama-sama untuk ya paling tidak lah mewacok 1 hari 1 pasal, dicicil pagi 1 perikop, untuk bengi 1 perikop lagi, supaya kehidupan kita benar-benar dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh suara-suara yang lain. Ketika dituntun oleh suara-suara yang lain, ya kehidupannya jadi sakarape dewi. Tetapi ketika hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, maka fokus hidup kita pasti adalah Kristus. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh.